Halo Sobat Bangsa, selamat datang di Rasa Nusantara, catatan Rasa Bangsa. Podcast andalan kita semua, podcast Nusantara penyatu bangsa. Oke, saya Agnes dan hari ini saya tidak sendirian nih. Kita ditemani dengan 4 narasumber yang sangat luar biasa, yang merupakan pecinta budaya daerah. Jadi tidak hanya dari satu daerah yang sama, kita dari berbagai daerah yang berbeda, yang tentunya di Nusantara, di Indonesia. Yang utama ada Kak Deka dari Malang, kemudian ada Kak Ufi dari Surabaya, ada Kak Dinar dari Yogyakarta, dan tentunya yang tidak kalah hebat nih, paling jauh dari Padang ada Kak Mutmaina. Baik, itu tadi narasumber kita. Hari ini kita akan melakukan perjalanan yang sangat spesial, yaitu perjalanan lewat lidah. Kita akan menelusuri nih teman-teman, kelezatan masakan makanan dari berbagai daerah yang bukan hanya memanjakan perut kita, tapi juga mengisi hati kita dengan kebanggaan. Nah, oke. Tentu ini tidak hanya menggugah selera kita ya teman-teman, tetapi masakan itu sebuah pengalaman. Setiap gigitan tentu akan ada cerita yang beragam. Nah, dari sekian banyak cerita itu, mari kita mulai dulu, kita jalan-jalan dulu nih ke yang paling dekat. Kita ada dari Yogyakarta nih, ada Kak Dinar. Kak Dinar, di Jogja nih, apa tuh makanan yang paling menggoda yang patut dicoba oleh teman-teman kita semua? Oke, makasih Kak Agnes. Jadi, kalau di Jogja itu kan ada banyak ya kuliner-kuliner yang udah pasti kita tahu. Tapi kita kali ini mau ngobrol yang agak beda nih. Kan biasanya kalau Jogja tuh gudeg, bakpia gitu ya, makanan yang manis-manis. Nah, kali ini kita mau ngobrol tentang sate Klatak yang sempat viral juga waktu itu. Kan ada film AADC 2 tuh. Waktu ada Rangga sama Cinta, waktu mereka makan sate Klatak Pak Bari. Nah, mungkin kita mau ngobrol-ngobrol tentang itu aja Kak hari ini. Sate Klatak yang kayak gimana sih? Saya belum pernah nih nyobain sate Klatak itu. Sate Klatak itu ya beda sama sate yang biasanya. Kalau sate biasanya kan dia dipakai bumbu kacang atau bumbu kecap kayak gitu ya. Kalau sate Klatak tuh sederhana Kak. Jadi dia dari daging kambing, kemudian cuman dibumbui sama garam dan merica aja. Terus yang paling unik nih, dia tuh tusukannya pakai jeruji sepeda. Nah, jadinya dia tuh bisa matang merata, terus habis itu dia disajikannya sama kuah gulai. Jadi rasanya tuh gurih, asin gitu ya. Agak beda sih sama kuliner Jogja yang lain. Kalau biasanya di Jogja itu kita kulinernya manis-manis, ini kita lebih ke yang gurih-gurih ya. Nah, tentunya nih, di kata sate Klatak ada filosofi dan juga sejarah singkatnya. Mungkin dari Kak Dinar bisa menceritakan bagaimana tuh filosofi dan juga sejarah singkat dari sate Klatak ini. Oke, jadi sate Klatak itu terkenalnya di daerah Bantul, Kak. Jadi di Jogja itu ada yang namanya daerah Bantul, tepatnya di daerah Pleret. Jadi sate Klatak ini udah ada dari zaman dulu, jadi tahun 1940-an. Nah, terus filosofinya itu kan ada sate Klatak itu kan rasanya sederhana ya Kak. Itu tuh mencerminkan kesederhanaan dan keistimewaan. Jadi dengan bumbu yang sederhana itu tuh tidak menutup keaslian rasa dagingnya. Jadi itu mencerminkan sifat masyarakat dari Bantul atau pada umumnya masyarakat Jogja itu yang sederhana, jujur, dan apa adanya. Terus yang kedua itu ada filosofi tentang ketulusan dan keaslian. Jadi rasa daging yang tidak tertutup bumbu itu mengajarkan kita tentang kejujuran dan ketulusan. Nah, terus yang ketiga ada kreativitas dalam keterbatasan. Jadi kalau zaman dulu itu kan mungkin teknologi atau apa ya, alat-alat masak kan belum secanggih sekarang ya, tapi zaman dulu itu kita bisa pakai yang namanya jeruji sepeda itu sehingga keterbatasan itu bukan penghalang, namun justru melahirkan kreativitas. Filosofinya sangat-sangat menggambarkan masyarakat Jogja ya, yang sederhana, yang lemah lembut. Oke, tentunya kita nanti kalau jalan-jalan ke Jogja nih, kita akan mampir untuk makan sate Klatak ini. Oke, terima kasih Kak Dina sudah diajak mencicipi sate Klatak ya, walaupun kita baru bisa membayangkan saja. Nanti kita akan datang langsung ke Jogja. Oke, kita akan bergeser sedikit nih ke daerah Jawa Timur, tepatnya di mana? Di
Malang. Oke, halo Kak Dika. Kalau di Halo Malang sendiri Kak, Kak Dika, ya kalau di Malang ada makanan apa yang patut kita coba, yang wajib banget nih dicoba? yang paling wajib ya, kalau Malang kan terkenal dengan tempe. Nah, tapi saya nggak akan memperkenalkan tempe, tapi akan saya perkenalkan adalah orem-orem. Nah, mungkin nggak pernah tahu ya, apa itu orem-orem. Nah, orem-orem itu adalah tempe, cuma dia dikasih sama santan, terus ditambah, kemudian juga dikasih ayam gitu. Jadi kalau dimakan itu kretes-kretes gitu. Jadi kayak ada suara dari kecambahnya itu. Jadi segar gitu. Rasanya kerucus-kerucus, wah saya jadi kemecek nih Mas kalau dalam bahasa Jawanya nih, jadi pengen nih, pas banget nih siang-siang makan oyem. Orem-orem ya, maaf. Iya, orem-orem. Nah, orem-orem, saya juga baru pertama kali dengar nih. Nah, kalau orem-orem itu sendiri tuh sejarahnya seperti apa tuh Mas? Sama filosofinya deh, seperti apa? Nah, dulu itu, jadi orem-orem itu nggak diperjualbelikan, Mbak. Jadi hanya ditemui di hajatan, nikahan, terus sunatan. Nggak ada yang jual orem-orem. Nah, seiring berkembangnya zaman, terus pada tahun 1980 itu orang-orang kan pada suka. Akhirnya barulah itu dijual, dikomersilkan sama orang-orang. Jadi banyak ditemukan penjual orem-orem kayak gitu. Nah, orem-orem ini itu filosofinya kan bisa dimakan, biasanya dimakan pakai ketupat. Jadi ada kecambah, tempe, ayam, sama kuah santannya. Nah, ketupat sendiri itu kan kita melambangkan kebersamaan. Nah, kalau tempe itu memang makanan rakyat sederhana, jadi melambangkan kesederhanaan. Kemudian ada ayam, melambangkan kemakmuran, dan juga kuah santan yang melambangkan kelembutan dan rasa hangat. Sehingga orem-orem ini dianggap sebagai simbol doa agar hidup penuh kebersamaan, rezeki, dan kesejahteraan. Jadi bisa dinikmati tidak hanya pada waktu hajatan saja. Tuh, santannya ini kayaknya menggoda banget ya Mas. Terima kasih Mas Dika. Sama-sama sih ya Mbak. Oke, dari Malang sudah, dari Yogyakarta sudah, kita pindah, geser sedikit nih, kita ke Surabaya. Halo, arek-arek Surabaya, di sana ada apa nih di Surabaya? Agnes sudah pernah ke Surabaya belum? Aduh, saya belum pernah nih, saya pengen ke Surabaya banget nih Mbak. Oke, Surabaya tuh banyak makanan Mbak yang enak-enak ya, kayak ada rawon, kentong balap, rujak cingur, nah sate, ya kayak gitu-gitu kan ya. Nah yang beda itu rujak cingurnya Mbak. Apa nih yang bikin khas nih? Rujak cingur itu karena ada itu yang beda adalah cingurnya. Jadi kalau misalnya rujak nggak ada cingurnya ya kayak rujak biasa. Di tempat-tempat yang lain selain Surabaya pasti ada. Kok kayaknya semuanya enak-enak ya, baru-baru saya belum pernah nyoba loh. Ini kalau rujak cingur itu rasanya gimana sih Mbak? Saya penasaran banget. Ya rasanya tuh pedes asin sih Mbak, lebih ke pedes asin gitu. Karena petisnya tuh kan dari udang. Nah petis udang itu kan bikin gurih asin, nah kayak gitu. Terus biasanya kalau pedesnya bisa disesuaikan. Jadi kayak maunya minta yang pedes level berapa, lombok berapa, cabai berapa, nah kayak gitu. Ya ini kan pasti ada filosofinya ya Mbak, ada sejarah nih, kenapa kok harus dari cingur nih, kok nggak dari buah-buahan biasa nih? Oke. Kebetulan rujak cingur itu ada dari tahun 1930-an. Nah, berarti lebih lama dari sate kelataknya Mbak Dinar tadi. Nah, itu berawal dari pendatang dari Madura yang bertahan hidup di Surabaya dengan cara jualan kuliner rujak cingur itu tadi. Nah, kenapa kok pakai cingur sapi? Karena kan kebetulan dari Madura itu kebanyakan banyak yang dari sapi-sapi. Mbak Agnes tahu nggak kayak karapan sapi? Nah, itu kan di Madura banyak tuh. Nah, itu terus pakai itu. Terus awalnya tuh pakai petisnya tuh pakai cakalang. Cuman karena nggak sesuai sama lidah-lidah orang Surabaya, orang-orang Jawa Timur yang lebih ke timur itu, ya akhirnya diganti ke terasi udang. Oke, jadi kita bisa merasakan nih cingurnya, ada udangnya nih. Wah, pasti rasanya mantep banget sih. Kalau apalagi kalau makan pedes-pedes tuh, wah nampol. Kalau nggak pedes nih nggak Nusantara banget nih pastinya. Lagi sih Mbak, ayo Mbak kesini kapan-kapan. Terima kasih ya Kak sudah
membagikan nih terkait dengan cita rasa dari rujak cingur ini. Makasih Kak Ufi. Mas. Oke, dari Mbak Ufi, satu lagi nih, kita agak naik pesawat dikit nih, jauh keluar Pulau Jawa. Kita ada dari Kak Mutmainah ya, dari Kak Mutmainah nih, dari Padang nih Kak. Di Padang tuh ada apa toh? Di Padang itu banyak banget ya makanan, nggak hanya cuma rendang, tapi memang yang terkenal itu rendang gitu. Sampai ada yang mau bilang, oh rendang itu kayaknya bukan dari Padang deh gitu, tapi kan tidak ada buktinya ya. Akhirnya memang dinobatkan rendang itu dari Padang. Bahkan tahun 2011 nih Mbak, itu dibilang rendang itu hidangan terenak, itu udah di Asia langsung sama CNN Internasional loh. Rendang tuh sebenarnya kalau yang asli dari Padang tuh yang rasanya kayak gimana tuh Mbak? Rendang kalau yang Padang ini ya Mbak, itu rasanya itu pedes dan gurih dan terasa banget bumbunya. Kalau kata orang Jawa tuh medok banget gitu loh. Ya, jadi kalau mungkin kalau di Jawa kan macam-macam nih. Ada juga sih rendang di Jawa ya, tapi kan rasanya rasa lidah Jawa kayak gitu. Nah, mungkin kalau di Padang itu rasanya benar-benar beda Mbak. Nah, jadi harus Mbak Agnes nih harus main ke Padang nih biar ngerasain rendang asli Padang itu gimana. Pedesnya itu nampol deh Mbak. Jadi gurih santannya itu ya Mbak yang membuatnya menjadi lebih enak gitu ya. Bener. Kalau di Padang itu santannya itu kunci utamanya banget Mbak. Kalau santannya kurang nih, rasanya juga kurang. Oke, saya tuh sering makan rendang Mbak, tapi tuh saya tuh nggak tahu dulu tuh sejarahnya kayak gimana, terus filosofinya seperti apa tuh saya nggak tahu Mbak. Mungkin dari Mbak bisa menyampaikan nih seperti apa. Nah, jadi filosofi rendang ini itu lumayan unik ya Mbak ya. Itu benar-benar menggambarkan karakter orang Minangkabau. Itu yaitu musyawarah dan mufakat. Nah, jadi rendang itu kan ada bahan utamanya itu kayak daging, kelapa, terus cabai sama bumbu-bumbu. Nah, kenapa dianggap filosofinya itu musyawarah dan mufakat? Ibaratnya kayak bahan utamanya nih daging, itu tuh menggambarkan pemuka adatnya kayak gitu. Nah, kemudian kelapa itu menggambarkan kaum intelektualnya. Lalu cabai itu menggambarkan alim ulamanya. Nah, sedangkan bumbu-bumbunya itu menggambarkan masyarakat Minangkabaunya. Jadi memang dalam satu musyawarah mufakat itu sudah ada tugasnya masing-masing begitu. Udah ada tokoh-tokohnya masing-masing. Jadi begitulah filosofi dari rendang ini. Bagaimana menggambarkan masyarakat Minangkabau itu yang benar-benar mengutamakan musyawarah dan mufakatnya. Begitu Mbak. Kita sudah jalan-jalan ke Malang, sudah jalan-jalan ke Surabaya, sudah jalan-jalan ke Jogja dan juga ke Padang. Tentunya banyak yang bisa kita petik dari masing-masing makanan khas dari berbagai daerah tersebut ya, yang juga merupakan warisan dari leluhur kita dan menjadi ciri khas dari masing-masing daerah tersebut. Kita bisa belajar tadi mengenai kesederhanaan, ada musyawarah mufakat, kemudian ada juga kehangatan, dan juga ada semangat juang yang tinggi. Serta oleh karena itu kita sudah sepantasnya nih teman-teman untuk dapat menghargai dari setiap perbedaan yang ada. Oke, karena sudah semua narasumber nih menyampaikan pengalamannya, berbagi cerita dengan kita. Saya ucapkan terima kasih ke Kak Dinar, Kak Ufi, Kak Mutmania, dan juga Kak Deka sudah berbagi bersama kita. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan juga bergabung dengan podcast kita hari ini. Yuk, kita sama-sama cintai Indonesia, kita cintai produk-produk Indonesia lewat makanan-makanan daerah yang sungguh banyak dan beraneka macamnya. Karena di setiap gigitan ada cerita, ada setiap cerita, dan di setiap rasa ada cinta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Agnes, terima kasih. Bye-bye.